Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, dulur, kali ini berbagi pengalaman waktu saya mulai bekerja bangunan. Sobat-sobat, waktu itu kira-kira tahun 91 dan keluar SD, dan saya langsung bekerja bangunan sebagai pembantu atau kenek bangunan. Sobat-sobat, saya sebagai saudara yang paling atau anak yang paling besar, karena saudara saya ada 7 orang ya, 7 bersaudara, dan ingin meringankan beban orang tua gitu ya. Dan setelah itu saya bekerja menjadi kuli bangunan di Bandung dan letaknya di Cimulik. Sobat-sobat, waktu itu saya digaji per hari, sobat-sobat, 1.250 satu hari ya, satu hari. Dan setiap minggu atau Sabtu dibayar gitu ya, dibayar. Dan setiap minggu pulang ke rumah, dan sebagian untuk keluarga saya, dan sebagian lagi ke orang tua saya, terutama ke umi saya yang keluarga. Waktu saya bekerja dikarenakan jauh gitu ya, jauh dari rumah, tidak mungkin misalkan tiap hari pulang akan memakan waktu atau pengeluaran. Begitu saya sama pekerja yang lain tidur di tempat kerja itu, buat bangunan itu. Dan dikarenakan bedeng atau tempat untuk beristirahat penuh, sobat-sobat. Waktu itu penuh sekali, karena kan tukang gali, tukang batu gitu ya, terus tukang kayu, banyak pekerjaannya. Dan saya dan bapak saya dan saudara yang lainnya tidak kebagian tidur di tempat bedeng waktu itu. Dan terpaksa saya sama bapak saya tidur di gudang tempat penyimpanan barang atau tempat gudang semen waktu itu. Coba bayangkan, sobat-sobat, sudah pengap, ngebul, berdebu gitu ya, banyak nyamuk, ya terpaksa tidur di tempat gudang itu gitu, tempat di atas semen. Dan sobat-sobat, waktu itu membeli beras berkisaran harga 550 ya, 550 atau 500 lah, terus tahun 91 waktu itu. Dan biasa masak gitu ya, masak seadanya, boleh buat bersama-sama sama yang lainnya gitu ya. Ada 3 orang atau 4 orang, satu kali masak. Gimana suka dan dukanya bekerja di kuli bangunan. Dan saya pernah jatuh dari tempat bekerja. Waktu itu saya sudah menjadi tukang ya, menjadi tukang. Waktu itu akan masang steger balok 4 meter dan tebalannya 6 cm dan lebarnya 12 cm, sobat-sobat.
Dan waktu itu ada kerja yang lain yaitu tukang tembok ya. Karena kan saya itu waktu itu bekerja sebagai tukang kayu, dan setelah pasang steger itu atau pijakan itu saya duluan dan teman saya belakang, dikarenakan tidak paham gitu ya, mungkin gak paham atau gak ketahan sama bebannya itu balok, tidak ketahan, dilepasin gitu ya, tidak nyampe ke tempat yang harus dipijakan itu bata gitu ya. Otomatis saya terbawa ke bawah waktu itu, bahwa jatuh sama baloknya. Saya masih ingat waktu itu balok dari atas sobat-sobat dipegang sampai ke bawah, dikarenakan saya takut kena kepala saya gitu ya. Pasang kap atau segitiga ya, segitiga atau sugunan, sampai pasangan batas itu goyang gitu ya, saking kerasnya nimpa ke dinding itu, dan saya pegang itu balok itu dari atas, dan saya kena ini nih, tangan saya sobat-sobat berbau jahitan dari sini ke sini nih, berbau jahitan ya, ke sini dikarenakan memegang balok dari atas, karena takut kena kepala gitu sobat-sobat. Dan setelah itu sobat-sobat saya berganti nasib di Jakarta. Waktu itu belum jadi tukang sobat-sobat, pembantu atau kenek, dan disuruh sama tukang saya untuk ambil gerinda ke tempat yang lain, yaitu tempat perumahan yang elit gitu ya. Waktu itu saya kerja di Jakarta Utara, di Pluit sobat-sobat. Di Pluit saya dituduh maling sobat-sobat, dikarenakan kata satpamnya harus ada suratnya dari manor lagi gitu ya, sana tosnya sana bawa kan mana cek manor teh, terus nunggu ya, saya teh langsung bawa aja mesin gerindanya keluar. Langsung itu ditahan sama satpamnya kan, ya takut itu dari tempat yang lain gitu ya, atau dari nyuri gitu ya. Karena saya agak capek waktu itu, sudah bekerja bagian kan jauh dari kerja yang tempat satu yang tempat yang sebelumnya jauh, terpaksa saya jalan pintas gitu ya, diponcorkeun gitu ya, diponcorkeun ke kanu pagar tembok yang ada bolong-bolongnya itu, dan di bawahnya ada tukang sapu sobat-sobat, tukang sapu di tukang sapu jalanan sobat-sobat. Saya ditangkap sama satpam dan ditahan di kantor satpam. Waktu itu si tukangnya barangkali kemana, sudah lama tidak datang-datang, dan saya bilang ke satpamnya, Pak, bagaimana sih saya masih tahunya kalau saya ditahan di sini, udah aja mesinnya di sini tahan, saya mau bilang dulu sama tukang saya gitu. Setelah itu saya diizinin sama satpamnya, dan mesin gerindanya sobat-sobat jadinya di tempat kantor satpam, dan datanglah tukang saya sama
pemilik bangunan waktu itu, dan langsung dijelasin bahwa saya bukan maling gitu ya, bukan maling, ini asli, disuruh sama tukang saya dan disuruh sama yang punya rumahnya gitu ya. Dan setelah itu, waktu itu kira-kira tahun 1998 waktu itu, kalau nggak salah gitu ya. Dan ada kejadian unik waktu itu. Waktu itu teman saya baru saja sudah pulang gitu ya, sudah pulang dan datang lagi ke Jakarta. Dan setelah dari terminal Cililitan waktu itu ya, terus numpang metro mini kalau nggak salah, jurusan Pluit. Pas mau turun, dikarenakan orang kampung gitu ya, sobat-sobat ya, orang kampung bawa timbal dari rumah, pas mau turun timbalnya jatuh dikarenakan kantongnya bolong sobat-sobat, dan langsung ke jalan raya berputar-putar gitu ya. Tapi anehnya nggak tumpah gitu ya, nggak tumpah. Jadi si timbalnya itu kuat gitu ya, kuat. Jadi overall aneh di jalan raya teh sobat-sobat ya, putar gitu ya. Ya itu kejadian unik yang keduanya sobat-sobat. Waktu itu kalau misalkan sudah sore gitu ya, kalau sudah selesai bekerja, waktu itu nongkrong gitu ya di depan ya bangunan, udah di lantai gitu di atas. Dan teman saya itu iseng gitu ya, melintasi STGR yang ada di atas, mau melihat pemandangan Jakarta dari atas gitu ya, dari lantai yang atas, yang lantai 2. Dikarenakan tidak konsentrasi atau ya udah gitu ya, waktu itu jatuh ke STGR yang lainnya yang di bawahnya gitu ya. Dikarenakan mau pakai sarung, waktu itu pakai sarung, pas sekali di STGR yang penyala yang ke situnya ya, yang palang sininya, dari si sarungnya terikat dari penyangga itu ke sini langsung gitu ya. Jadi enggak langsung dijatuhkan bawah, jadi langsung si sarungnya masuk ke kayu yang penyangga itu, yang ini nih ya, masuk ke sini, masuk gitu ya. Jadi gitu uniknya. Mungkin itu bukan takdirnya gitu ya, harus jatuh ke pengalaman saya waktu bekerja di bangunan. Banyak tantangan yang rintangannya atau cobaannya, ada yang senang, ada yang sedih gitu ya, ada dan beberapa ya di tempat pekerjaan. Dan mohon maaf, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Mudah-mudahan sobat-sobat diberi kesehatan serta dimudahkan rezekinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.